Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan para pemirsa Kurma kuliah Ramadan Darut Tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui juga, setelah kita ketahui bersama akan kemuliaan dan keberkahan serta keistimewaan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar." Bulan Ramadan adalah bulan yang 10 malam pertamanya terdapat rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan 10 hari keduanya terdapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru itqun minan nar, dan 10 hari ketiganya adalah pembebasan dari api neraka yang dihadiahkan pada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat mukmin yang memohon kepada Allah. Para hadirin dan para pemirsa Kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memasuki bulan Ramadan terdapat 3 golongan manusia dengan berbagai macam karakternya yang masuk ke bulan Ramadan. Apa saja 3 golongan tersebut? Golongan pertama, mereka itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Siapakah mereka golongan orang-orang yang beruntung itu? Golongan orang-orang yang beruntung itu adalah golongan mereka yang mencari tahu akan apa saja kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Golongan mereka yang mau mempelajari akan apa saja keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Golongan yang mereka mengetahui dan mau mempelajari akan apa-apa saja ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Dan ketika mereka sudah mengetahui semua ibadah tersebut, mereka kemudian mentaatinya, kemudian menjalankannya, tekun dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut. Dan sungguh mereka ini adalah golongan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka barang siapa yang beribadah, berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia beriman dan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Berikut di antara keistimewaan yang Allah berikan di antara mereka yang mau berpuasa dan betul-betul mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah Allah lipat gandakan pahalanya seakan-akan itu ibadah wajib. Dan ibadah wajib Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali seperti kita melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan lainnya. Berikut di antara apa yang menjadi keistimewaan yang akan Allah berikan bagi mereka yang benar-benar beribadah dan taat kepada Allah di bulan Ramadan. Adapun golongan yang kedua. Golongan kedua ini siapa? Golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang merugi. Siapakah golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Mereka yang merugi itu adalah mereka orang-orang yang tahu akan kemuliaan bulan Ramadan. Mereka yang tahu akan keistimewaan bulan Ramadan. Mereka yang tahu akan besarnya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan, akan tetapi ia tidak mengamalkan, ia tidak berusaha untuk taat di bulan Ramadan tersebut. Sungguh mereka ini adalah orang-orang yang amat sangat merugi. Mereka berpuasa, tapi mereka melalaikan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak dari umat muslim mereka yang berpuasa, mereka yang melaksanakan ibadah puasa, lakin akan tetapi laisa lahu min siyami, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atas, hanya sebatas lapar dan dahaga. Sungguh mereka ini adalah orang-orang yang amat sangat merugi. Karena apa? Karena mereka tidak dapat memaksimalkan dan tidak dapat memanfaatkan kesempatan pahala besar di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di antara golongan yang kedua ini. Adapun golongan yang ketiga, siapa golongan ketiga di antara mereka yang masuki bulan Ramadan? Golongan ketiga adalah mereka orang-orang yang golongan yang tenggelam dalam lautan duniawi. Siapa mereka yang tenggelam dalam lautan duniawi? Mereka ini adalah orang-orang yang menganggap, yang beranggapan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Bulan untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk urusan dunianya. Bulan untuk menggapai semua kenikmatan urusan dunianya. Sehingga lupa dan mereka lalai dalam melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah sunnahkan kepada kita untuk kita tingkatkan di bulan Ramadan. Maka ini adalah tergolong di antara orang-orang yang tenggelam dalam urusan duniawinya. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai umat-umat yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau lalaikan, janganlah sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang lalai akan itu semuanya, maka barang siapa yang mereka teralihkan oleh urusan dunianya dan anak-anaknya, maka mereka tergolong di antara orang-orang yang merugi. Maka naudzubillah, jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan ini untuk kita mengambil manfaat dunia kita sebesar-besarnya. Ambil secukupnya saja dan jangan sampai kita lupa dalam memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita jadikan bulan untuk kita menggapai pahala sebesar-besarnya. Diibaratkan oleh ulama kita, bulan Ramadan itu seperti bulan penghujan. Bulan yang mana di dalamnya turun hujan yang amat sangat besar. Maka barang siapa yang tidak dapat mengambil air di bulan Ramadan, maka barang siapa yang tidak dapat menampung air tersebut di bulan Ramadan, sungguh ia akan merasakan kekeringan selama bulan-bulan berikutnya. Dan sungguh merugi mereka yang keluar dari bulan Ramadan, akan tapi ia tidak dapat menggapai keberkahannya, tidak dapat menggapai seluruh pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong di antara mereka yang lalai dan mereka yang merugi tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beruntung, dan dijauhkan dari golongan kedua, yaitu golongan orang-orang yang merugi, dan dijauhkan pula dari golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang tenggelam dalam lautan duniawi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.